Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang kamu lakukan dengan inti binatang buas ini, Saudara Lee? Itu tidak dapat disempurnakan menjadi kekuatan spiritual, dan itu tidak memiliki banyak nilai dalam penyempurnaan alat, si Chuan Kong bertanya dengan bingung. Coba lihat dulu, kata Han Li sambil tersenyum sambil melemparkan inti binatang itu ke si Chuan Kong. Si Chuan Kong menangkap inti binatang itu dan dengan hati-hati memeriksanya, di mana sedikit keterkejutan melintas di matanya. Inti binatang buas ini mengandung aura daging dan darah yang sangat kuat, jika orang normal mengkonsumsinya, kemungkinan besar akan dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, kata si Chuan Kong. Memang, meskipun ki spiritual dan ki iblis dilarang di dunia ini, ia masih memiliki hukumnya sendiri, kata Han Li sambil mengangguk. Mungkin karena lingkungan seperti itu, binatang buas eksotis ini menjadi begitu kuat, kata si Chuan Kong, menyetujui teori tersebut. Setelah bertahun-tahun beradaptasi, para penyintas di sini secara alami akan menyadari efek dari inti binatang ini. Mungkin mereka akan mengumpulkan inti binatang ini sebagai sumber untuk mengolah tubuh fisiknya. Ini adalah pertama kalinya kami di sini, jadi kami harus mengumpulkan beberapa inti monster ini di sepanjang jalan. Mungkin mereka akan berguna bagi kita di masa depan, kata Han Li. Kamu sangat bijaksana, Saudara Li. Namun, tempat ini sudah lama ditinggalkan. Saya ingin tahu seperti apa para penyintas sekarang, kata si Chuan Kong sambil mengangguk. Dibandingkan dengan alam abadi, ras di alam suci lebih berbakat dalam hal tubuh fisik mereka, jadi mereka selalu memuja kultivasi tubuh fisik mereka. Mereka yang telah diasingkan di sini tidak akan dapat menggunakan kekuatannya, jadi jika mereka ingin bertahan hidup, kemungkinan besar akan fokus pada mengolah tubuh fisiknya, kata Han Li dengan ekspresi kontemplatif. Begitu suaranya menghilang, matanya menyala saat dia melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Setelah melakukan itu, dia menemukan bahwa meskipun indera spiritualnya masih dapat digunakan di sini, itu juga dibatasi oleh kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi, dan jangkauan indera spiritualnya telah menyusut hingga radius sekitar 50 km. Setelah memeriksa sekelilingnya sebentar, dia tiba-tiba mengeluarkan kulit binatang terlipat dari jubahnya, lalu membukanya untuk membuka peta. Si Chuan Kong dan Taois Xie juga datang untuk menyelidiki. Baru saja, saya menggunakan indera ilahi saya untuk menjelajahi lingkungan sekitar dan membandingkannya dengan peta ini. Tampaknya ada di area ini. Han Li menunjuk ke kepulauan yang tersebar di tepi peta dan berkata, "Kepulauan skala abu-abu, tampaknya cukup terpencil," kata Taois Xie. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Han Li di dalam hatinya. "Bagaimana, Taois Xie, apakah kamu ingat sesuatu setelah memasuki ruang skala akumulasi?" "Aku bisa merasakan sesuatu di hatiku, tapi aku tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk karena jaraknya," jawab Taois Xie. "Sepertinya tempat ini ada hubungannya dengan ingatanmu yang hilang." Han Li mentransmisikan suaranya padanya, "Dan apakah kamu merasakan arah?" "Menurut peta, arah umum seharusnya berada di wilayah tengah, tapi aku belum bisa memastikan lokasi pastinya," jawab Taois Xie. "Kami tidak tahu di mana Valet Spirit saat ini, jadi mari kita mulai sekarang. Jika orang-orang yang selamat itu masih ada, kemungkinan besar mereka juga akan dikumpulkan di wilayah tengah," jawab Han Li. "Rekan Taois Li, meskipun aku memiliki Immortal Essence Stone sebagai sumber kekuatanku, aku hanya bisa melepaskan beberapa serangan biasa, tapi aku tidak bisa melepaskan seni petirku. Setelah kekuatan spiritual abadi di dalam batu esensi abadi abis, mereka akan jatuh tertidur lelap," kata Taois Xie tiba-tiba. "Seperti yang aku harapkan, kamu juga akan dibatasi oleh hukum dunia ini. Mulai sekarang, apapun yang terjadi,
cobalah untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghindari pengeluaran kekuatan spiritual Anda. Anda tidak akan dapat menggunakan cincin penyimpanan, dan saya hanya memiliki beberapa batu esensi abadi kelas menengah, kata Han Li. Begitu, batu esensi abadi ini seharusnya cukup bagiku untuk tinggal di sini sebentar, Taois Xie mengangguk. Mencari. Tepat pada saat ini, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berteriak, sesuatu akan datang. Ekspresi Taois Xie dan Si Chuan Kong menegang setelah mendengar ini. Segera, semburan suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Mereka bertiga melihat sekeliling dan melihat di tanah depan, garis putih muncul lalu perlahan bergerak ke arah mereka. Saat mereka semakin dekat dan semakin dekat, garis putih itu secara bertahap meluas hingga mencakup seluruh tanah. Apa-apaan ini? Mereka banyak sekali. Si Chuan Kong bergumam. Han Li tidak mengatakan apa-apa, dan dia memusatkan pandangannya untuk menemukan bahwa ada serangkaian kepiting putih seukuran kepalan tangan di garis hitam, yang semuanya merangkak menuju bangkai kadal raksasa. Masing-masing kepiting ini kecil dan mungil, dan semuanya terlihat sangat menggemaskan. Namun, ketika ribuan berkumpul bersama, pemandangan itu sedikit mengerikan. Kepiting merangkak ke bangkai kadal raksasa dan dengan cepat menyelimutinya seperti selimut putih. Beberapa kepiting bahkan merayap masuk ke dalam tubuh biawak raksasa tersebut melalui lubang-lubang pada bangkainya. Kurang dari 10 napas kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan Han Li dan yang lainnya. Tentara kepiting melonjak di atas mayat kadal raksasa seperti air pasang. Kadal raksasa, yang ditutupi sisik dan daging barusan, hanya tersisa kerangka putih. Itu sangat bersih, bahkan tidak ada sehelai daging pun yang tersisa. Jika bukan karena banyaknya darah coklat kekuningan yang merembes melalui tanah di bawah kerangka, Han Li dan yang lainnya akan berpikir bahwa kerangka itu telah ditinggalkan di sini selama jutaan tahun. Ekspresi Si Chuan Kong sangat suram, dan dia secara refleks melompat ke udara, hanya untuk dipaksa kembali ke tanah oleh tekanan spasial yang sangat besar. Sangat jelas bahwa dia masih belum terbiasa dengan fakta bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan roh abadi dan ki iblisnya. Tidak perlu panik, rekan Taois Si. Kepiting lapis baja putih ini tampaknya hanya pemulung, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita, kata Taois Xie tiba-tiba. Si Chuan Kong berbalik untuk melihat bahwa kepiting putih memang berputar-putar di sekitar kaki mereka dan melonjak menuju bangkai kadal raksasa. Dalam waktu kurang dari 10 napas, bangkai kadal raksasa itu juga telah dimakan dan direduksi menjadi tumpukan tulang. Rekan Taois Xie, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ini adalah kepiting lapis baja putih? Si Chuan Kong bertanya. Itu hanya komentar sepintas, jawab Taois Xie ambigu. Si Chuan Kong memutar matanya dan terdiam. Ayo pergi, kata Han Li. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Ayo cepat dan lihat apakah kita bisa menemukan tahanan yang tersisa di sini. Mungkin kita bisa mengumpulkan informasi tentang roh Valet. Ketika si Chuan Kong mendengar ini, dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat sedikit kekhawatiran di wajah Han Li, dia hanya bisa menghela nafas dan menghiburnya, Kakak Li, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Rekan Taois Valet Spirit seperti Anda, seorang kultivator yang naik dari dunia yang hilang, itu sendiri adalah bukti kekuatannya. Bahkan jika dia berakhir di alam tata ruang ini, dia akan tetap baik-baik saja. Terima kasih, rekan Taois Si. Jika bukan karena kamu, aku akan membutuhkan sedikit usaha untuk memasuki tempat ini. Han Li mengangguk setelah mendengar ini, tetapi kekhawatiran di matanya tidak banyak berkurang. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Sejujurnya, kamu menyelamatkan hidupku. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihatmu seperti ini bahkan ketika situasi di dunia debu sedang berbahaya. Sepertinya Valet Spirit sangat penting bagimu. Lupakan saja, saya rasa tidak perlu istirahat.
Ayo cepat. Si Chuan Kong melambaikan tangannya dan menghela nafas. Kita memang harus bergegas. Saat ini, Weeping Soul Beast masih tertidur lelap di paviliun bambuku. Saya telah menempatkan banyak Purple Sunwam Jade sebelumnya dan mengatur boneka untuk menjaganya, tetapi selama saya tetap berada di alam akumulasi skala, saya tidak akan dapat memasuki binatang jiwa menangis. Jika saya tinggal di sini terlalu lama dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan sangat merepotkan. Kakak Li, semakin seperti ini, semakin kamu perlu menenangkan pikiranmu. Alam tata ruang berbeda dari tempat lain. Meskipun kamu memiliki banyak kekuatan magis, tapi tidak dapat digunakan di sini. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati di jalan depan. Si Chuan Kong berkata dengan tegas. Ayo pergi, ayo cepat. Ekspresi Han Li menjadi serius. Dia berhenti memikirkannya dan mengangguk. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga menemukan arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menyeberangi punggungan gunung terdekat, sebuah dataran yang agak landai muncul di depan. Medannya cukup datar, dan sepertinya membentang ratusan mil. Sejauh mata memandang, tanah ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tidak ada satupun tanaman hijau yang terlihat sejauh mata memandang. Pasir dan debu akan berterbangan saat angin bertiup, namun debu tersebut akan segera jatuh kembali ke tanah karena tekanan spasial. Kelompok 3 orang Han Li berjalan turun dari punggungan gunung dan berjalan di sepanjang dasar sungai yang kering. Mereka meninggalkan 3 jejak kaki panjang di tanah, memanjang sampai ke tepi pulau. Meski ketiganya tidak bisa terbang, langkah kaki mereka tidak lambat. Meskipun mereka kadang-kadang melihat beberapa binatang bersisik yang aneh di sepanjang jalan, mereka tidak menghadapi serangan apapun. Demi perjalanan, kelompok Han Li tidak memprovokasi mereka. Mereka bertiga tiba di tepi pulau saat matahari terbenam. Saat ini, matahari sudah setengah jalan. Separuh matahari merah yang tersisa menyinari cakrawala, mewarnai seluruh daratan dengan warna jingga merah. Dataran mulai berdering dengan raungan binatang aneh, besar dan kecil, naik dan turun. Han Li berbalik untuk melihat dataran di kejauhan, lalu memandang ke depan dengan cemberut. Ada lapisan kabut hitam kabur di tepi pulau. Itu menyebar seperti asap di danau, memisahkan pulau tempat mereka berada dari pulau tetangga. Han Li menarik pandangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini akan merepotkan. Tidak mudah bagi kita untuk menyeberang. Pulau di sisi lain hanya berjarak beberapa ribu kaki dari sini. Apakah benar-benar tidak mungkin kita bisa menyeberang dengan sekali lompatan? Si Chuan Kong bertanya. Taois Xie tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil batu coklat seukuran telapak tangan dari tanah dan melemparkannya ke arah pulau di sisi lain. Batu itu berubah menjadi garis tipis dan keluar. Saat terbang di atas kabut hitam pekat, tiba-tiba berhenti. Seolah-olah batu itu dipukul oleh tangan tak terlihat di udara, dan di saat berikutnya, batu itu langsung jatuh ke kabut hitam di bawah lalu menghilang. Trio Han Li mendengarkan dengan seksama, tetapi mereka tidak mendengar suara batu jatuh ke tanah bahkan setelah beberapa lama. Sepertinya kedalaman di sana tak terduga, gumam si Chuan Kong sambil melihat ke bawah. Han Li melihat kabut hitam dengan cahaya ungu berkedip di matanya dan perlahan berkata, jika saya tidak salah, tidak ada apa-apa di bawah kabut hitam ini. Hanya ada kehampaan yang tak ada habisnya. Jika Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan jatuh ke dalamnya. Ketiadaan dan Anda akan terus jatuh. Tidak ada yang tahu kapan Anda akan mencapai dasar, dan kemungkinan besar tidak ada dasar sama sekali. Itu merepotkan. Jika memang begitu, bukankah kita akan terjebak di pulau seukuran telapak tangan ini? Dari kelihatannya, waktu malam adalah waktu di mana semua jenis hewan keluar, jadi kemungkinan besar akan lebih banyak lagi bahaya, kata si Chuan Kong dengan alis berkerut. Han Li menyipitkan matanya sedikit, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu,
suara kepakan yang keras tiba-tiba meletus dari sisi lain kabut hitam, dan dia buru-buru mengalihkan perhatiannya ke arah itu. Dia menemukan seekor burung aneh yang tingginya sekitar 20 kaki dengan kepala yang sangat besar, leher yang sangat panjang, dan tubuh yang tebal. Itu terbang ke arah mereka, hampir menempel di dekat kabut hitam. Cahaya ungu berputar-putar di mata Han Li, dan dia segera mengidentifikasi penampilan burung itu. Leher dan kepalanya ditutupi bulu berwarna putih keabu-abuan, dan tubuhnya ditutupi bulu pendek, tebal, dan keras berwarna hijau. Postur terbangnya sangat aneh. Tidak hanya mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, bahkan kakinya yang tebal terus-menerus melangkah di udara. Itu tampak seperti bebek yang sedang menginjak permukaan danau. Melihat ini, mata Han Li berkilat dengan sedikit keterkejutan dan kegembiraan saat dia berteriak. Bulu hijau pada burung ini tampaknya sedikit berbeda. Mereka dapat sangat mengurangi tekanan besar yang diberikan oleh kehampaan. Selain itu, ada semburan udara di bawah kakinya, sehingga dapat terbang melalui kehampaan kabut hitam ini. Jika kita bisa menangkapnya, mungkin kita bisa mencoba mengendarainya dan terbang ke sisi lain pulau. Begitu suaranya turun, terdengar suara mengepakkan keras di kabut hitam. Ratusan burung aneh yang hampir sama dengannya, terbang bersama dan mendarat ke sisi pulau ini. Burung-burung besar ini menutup mata terhadap Han Li dan yang lainnya, dan mereka tidak takut sama sekali. Setelah mendarat, bergegas menuju punggungan gunung di tengah pulau. Melihat ini, Han Li dan yang lainnya buru-buru memutar tubuh dan mengelak di antara kawanan burung. Tak lama kemudian, kawanan burung bersiul melewati mereka bertiga dan terus berpacu ke arah belakang. Hebat, ada begitu banyak, cukup untuk kita gunakan. Si Chuan Kong menghela napas dan kemudian tersenyum. Ayo pergi, ayo ikuti mereka, kata Han Li segera. Maka, mereka bertiga pun buru-buru mengikuti di belakang kawanan burung. Namun, postur terbang burung-burung ini juga sangat berbeda. Tampaknya ada udara yang meledak di bawah kaki mereka, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, tubuh mereka akan terpental oleh kekuatan ledakan, memungkinkan mereka menempuh jarak yang sangat jauh dengan satu langkah. Han Li dan yang lainnya tidak dapat terbang pada saat ini, jadi tidak dapat mengejar burung-burung itu hanya dengan mengandalkan fisik mereka. Han Li berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi si Chuan Kong dan Taois Xie berada dalam kondisi yang lebih buruk, dan mereka sudah berada lebih dari 5 km jauhnya. Saat semua orang mengejar, matahari sudah benar-benar terbenam, dan bintik-bintik cahaya bintang sudah mulai muncul di langit yang gelap. Han Li tidak berani bersantai, dan dia terus-menerus memindai sekelilingnya dari sudut matanya saat dia berlari sepanjang jalan. Di dataran tandus, satu demi satu bayangan hitam pekat muncul entah dari mana. Beberapa sebesar harimau dan macan tutul, sementara yang lain sekecil ular dan tikus, tetapi semuanya diam-diam tergeletak di tanah, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Han Li cukup bingung, tapi dia tidak berhenti mengamati sekelilingnya. Sebaliknya, dia terus mengejar kawanan burung aneh itu. Pada saat mereka akhirnya mencapai punggungan gunung, malam telah tiba. Tidak ada awan di langit, dan satu bulan menggantung tinggi di langit, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah bintang-bintang, Han Li dan yang lainnya disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Melihat ke bawah dari punggungan gunung, ada puluhan ribu kepiting lapis baja putih merangkak dari puncak punggungan gunung ke kaki punggungan gunung, menyebar ke medan yang lebih datar ke segala arah. Pada saat ini, cangkang kepiting lapis baja putih bersinar dengan cahaya putih kabur, seperti lampu kecil seukuran kacang, menerangi pegunungan dan dataran. Seolah-olah langit berbintang tersebar di dataran. Itu sangat indah. Han Li berdiri di punggung gunung dan melihat sekeliling untuk menemukan bahwa kepiting lapis baja putih bukan satu-satunya yang memancarkan cahaya putih ini.
Ada juga binatang mutan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di pulau itu, tetapi kebanyakan kepalanya bersinar. Dalam cahaya itu, dia merasakan kekuatan yang samar tapi familiar. Itu adalah kekuatan yang dia pinjam saat berlatih seni energi bintang surgawi besar, kekuatan bintang-bintang. Semakin banyak Hanli melihat, semakin dia menjadi bingung. Mungkinkah di alam skala yang sunyi ini, kepiting lapis baja putih dan binatang mutan ini bertahan dan dibudidayakan dengan menyerap kekuatan yang terkandung dalam bintang-bintang di malam hari? Saat dia sedang berpikir, serangkaian suara terdengar. Hanli buru-buru mengalihkan pandangannya dan melihat burung besar aneh yang terbang ke sini sebelumnya sedang meregangkan leher lalu mematuk kepiting lapis baja putih dengan paruh hitam panjangnya. Di bawah cahaya bintang, kepiting lapis baja putih ini hanya menyebabkan keributan kecil, tetapi mereka tidak melarikan diri secara massal, juga tidak menyerang burung besar yang aneh seperti yang mereka lakukan pada siang hari ketika mereka melahap kadal raksasa dan kelabang. Di dataran di kejauhan, semburan raungan kacau juga mulai terdengar. Hanli mengalihkan pandangannya ke arah itu, dan dia samar-samar bisa melihat beberapa binatang mutan yang lebih besar melahap binatang mutan yang lebih kecil. Jadi mereka datang ke sini untuk mencari makanan. Haruskah kita bergerak sekarang? Si Chuan Kong bertanya dengan penuh semangat. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika kita bergerak sekarang, kita mungkin akan menarik masalah yang tidak perlu. Ayo mendekat perlahan dan temukan tempat yang cocok. Hanli menggelengkan kepalanya setelah melihat sekeliling. Mereka bertiga merangkak dan menemukan tempat yang relatif tinggi dengan beberapa penutup untuk bersembunyi. Sekitar setengah jam kemudian, burung-burung besar yang aneh itu tampaknya telah selesai makan. Mereka mulai berlari dengan liar ke arah asalnya. Melihat hal tersebut, Hanli langsung memberi isyarat kepada si Chuan Kong. Saat dia memberi isyarat, sosok si Chuan Kong sudah bergerak. Tubuhnya miring dan kakinya tiba-tiba terdorong dari tanah, berlari bersama kawanan burung. Ketika seekor burung aneh datang ke sampingnya, dia tiba-tiba melompat dan membalik, memanjat punggung burung aneh itu. Saat dia hendak mendarat di punggung burung aneh itu tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan mengangkat kakinya, menendang dada si Chuan Kong. Si Chuan Kong tidak menyangka burung aneh yang tampak bodoh dan kasar itu begitu gesit dan cepat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan dadanya ditendang. Tidak bagus, teriaknya dalam hati, dan serangkaian ledakan terdengar dari tubuhnya. Mengikuti serangkaian suara dentuman, lubang mistis di dada si Chuan Kong menyala satu demi satu, dan permukaan tubuhnya tampak diselimuti lapisan cahaya kabur. Saat celah mistik ke-9 di dadanya menyala, suara ledakan terdengar. Di bawah kaki burung aneh itu, ada celah hitam setebal ibu jari, dan semburan ki yang tak terlihat tiba-tiba meletus darinya sebelum meledak di depan dada si Chuan Kong. Si Chuan Kong merasa seolah-olah dadanya telah dipukul oleh kekuatan yang luar biasa, dan dia tidak bisa menahan perasaan tercekik. Tubuhnya terpental, dan dia jatuh ke tanah, baru berhenti setelah berguling belasan kali. Di sisi lain, Hanli juga hendak melompati punggung seekor burung aneh, dan dia melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Dia baru saja bangkit ketika dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Sama seperti yang sebelumnya, burung aneh itu mengangkat kakinya untuk menendang Hanli, tapi kebetulan dia bisa menghindarinya. Sosok Hanli meluncur melewati tubuh burung aneh itu, dan dia membalik ke sisi lain untuk menaikinya. Burung besar aneh itu hanya gemetar sedikit setelah ditekan olehnya, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya dan terus berlari ke depan. Dengan peringatan Hanli, Tao Xie secara alami tidak menyerang lagi, dan dia hanya berjalan ke arah si Chuan Kong untuk memeriksa kondisinya. Si Chuan Kong sudah bangun dari tanah, dan dia membersihkan debu di tubuhnya serta kepiting lapis baja putih yang menempel di bajunya. Ekspresinya benar-benar normal, dan tampaknya dia tidak terluka.
Burung-burung aneh ini tampaknya memiliki ki acu points di bawah kakinya, dan dampak dari letusan ki mereka cukup kuat. Tidak heran mereka bisa terbang menembus kabut hitam, kata si Chuan Kong dengan canggung saat melihat Taois Xie sedang melihat dia. Setelah itu, dia menoleh ke arah Han Li tanpa menunggu reaksi Taois Xie. Pada saat ini, Han Li sedang menunggangi punggung burung aneh itu dengan kedua tangan mencengkeram erat lehernya yang panjang. Tubuhnya bergerak naik turun bersama dengan tubuh burung aneh itu, dan itu pemandangan yang agak lucu. Namun, secara keseluruhan, dia tampak cukup stabil, dan pergerakan burung aneh itu tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Namun, tepat pada saat ini, kepala burung aneh yang besar itu tiba-tiba berputar, dan paruh tajamnya yang bersinar dengan cahaya gelap menusuk mata kiri Han Li seperti belati hitam.